Pemirsa masih di IDX Extension Closing, langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari perbankan Big Cap, ada BBNI yang hari kemarin sempat naik cukup signifikan dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya, dan hari ini lebih dominan bergerak di zona merah dengan support yang bisa diperhatikan di 5.000 dan resisten hingga 5.250. Bahkan ternak ada Cepin juga direkomendasikan buy 5.400 hingga 5.800, sementara dari teknologi ada Buka lebih ke arah buy on break di 210 hingga 230. Dari properti, CTRA juga direkomendasikan buy di 1.100 supportnya dan resisten hingga 1.180. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya selaku Head of Research dari Investasiku. Ibu Sheryl, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke perbankan Big Cap terlebih dahulu. BBNI kemarin naik cukup signifikan dan hari ini untuk BBNI lebih dominan bergerak di zona merah. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga BBNI masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Oke, Mas David. BBNI memang secara tren masih oke ya. Meskipun hari ini ada koreksi ya secara sentimen global maupun domestik, tapi prospeknya si BNI ini secara harga maupun secara fundamental masih menarik ya. Dia itu baru breakout juga dari pola ascending triangle pada tren minor, lalu diikuti breakoutnya dengan kenaikan volume yang signifikan ya. Momentum kita lihat masih berpotensi lanjut menguat, jadi kita bisa buy BNI ya. Di level berapa, Ibu? Bisa buy di area support di level 5.000 ya. Targetnya di 5.250. Baik, dari saham pilihan pertama kita bergeser ke saham pilihan kedua. Ada Cepin dari pakan ternak juga direkomendasikan buy. Analisisnya. Oke, ya. Jadi ada Cepin kita lihat ini juga uptrend ya. Dia juga rebound dari MA yang paling kuat yaitu MA 200. Lalu juga stokastiknya ini sudah rebound juga ya dari area oversold. Jadi kita bisa buy Cepin di harga 5.400, target 5.800, stop loss 5.200. Penutupan hari ini di 5.450 menguat di 0,93%, level buy di 5.400. Artinya tunggu pelemahan terlebih dahulu, Ibu Sheryl? Iya, boleh nawar sedikit ya. Oke, baik. Kita beralih ke saham pilihan kedua, datang dari teknologi, ada Buka. Hari ini teknologi memimpin dari pergerakan sektoral, namun tidak untuk saham Buka yang lebih cenderung tertekan di hari ini. 212 melemah di 0,93% ini. Rekomendasi buy on break, Buka di berapa? Jadi rekomendasinya buy on breakout ya untuk Bukalapak. Kita lihat ini dia trennya memang sideways, tapi dia punya dua support garis MA jangka pendek ya. Lalu kalau dari RSI stokastik ini sudah golden cross untuk menuju penguatan. Apalagi kalau dari fundamental saham-saham teknologi harusnya diuntungkan nih dari kebijakan suku bunga yang tidak ada kenaikan lagi harapannya sampai sisa tahun 2023 ini. Jadi buy on breakout Bukalapak di harga 220, target di 230, stop loss di 204. Baik, penutupan hari ini di 212 untuk Buka. Kita beralih ke saham pilihan terakhir dari properti ini. CTRA juga direkomendasikan buy. Iya, jadi CTRA ini dia punya uptrend ya pada tren minor, dekat sama supportnya juga, ada MA20 juga ya. Dari stokastik ini juga sudah jenuh jual. Lagi-lagi ini juga sektor properti sama seperti sektor teknologi ya, yang sama-sama diuntungkan dari suku bunga yang ditahan. Kayak gitu, Mas. Buy di level berapa untuk CTRA? Ya, CTRA-nya bisa buy di level support di 1.100, targetnya 1.180, stop loss di 1.080. Baik, di penutupan sesi kedua hari ini ditutup flat di 1.120. Nawar sedikit juga ini, Bu, di 1.100 untuk CTRA. Betul. Oke. Ya, nawar sedikit.
Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada BBNI, direkomendasikan buy, Cepin buy, Buka buy on breakout, sementara CRPRA juga direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, Ibu Sheryl. Saya akan coba ulas yang pertama. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan BRMS entry levelnya di harga berapa. Hari ini BRMS termasuk salah satu saham yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dan juga di antara saham-saham komoditas lainnya. Analisis Anda untuk BRMS ditutup di 190 entry level yang direkomendasikan, Ibu? Oke, jadi kita lihat BRMS ini dia breakout ya dari downtrend line ya. Lalu dia juga rebound setelah menyentuh dari MA 200 dua kali ya. Jadi BRMS ini masih menarik, tapi kita bisa buy on weakness di harga 187. Targetnya di 195, stop loss di 184. Seperti itu. Penguatan hari ini didukung dari sisi volume tidak, Bu? Iya, hari ini volumenya juga naik ya, breakout juga, jadi menarik. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Liana dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham SRTK. Saratoga Investama ya? Ya, sudah ambil posisi di level SRTK, Ibu. Saya salah ini. Oh, SRTK. Ya. Saya coba cek ini ternyata tidak ada, atau STRK. Ya, STRK, Ibu. Ya, Lovina Beach Brewery Tbk. Di perdagangan sebelumnya juga salah menyebutkan ID yang hari ini juga koreksi dalam, nyangkutnya cukup jauh, Ibu Sheryl, di 420, Ibu. Penutupan hari ini di 116. Oke, ini lumayan jauh ya koreksinya. Udah lebih dari 50%. Sebaiknya sih di cut loss, di switch ke saham lain ya. Oke. Baik, untuk Ibu Liana dari Surabaya direkomendasikan cut loss dengan loss yang sudah cukup besar di atas 400-an, posisi penutupan di 116, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Sheryl, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Ibu Sheryl. Selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan saham BSML, Ibu, Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk ini. Analisisnya untuk BSML. Oke, jadi BSML ini kelihatannya sudah berbalik arah dari pada sebelumnya tuh downtrend. Kita lihat BSML ini dia rebound setelah menyentuh support double bottomnya ya. Kita lihat masih bisa buy BSML dengan target harga 178, stop loss di 170. Baik, selanjutnya ada Bapak Samekto dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Elsa, support dan resistennya. Hari ini ditutup di level 408, melemah di 0,49% setelah menyentuh level 414 tertingginya hari ini. Oke, Elsa ini konsolidasi cenderung melemah ya, sudah di bawah garis MA juga dari momentum confirm untuk pelemahan yang lebih lanjut. Mungkin kalau belum punya bisa dihindari dulu, kalau sudah punya mungkin bisa sell on strength ya di area-area level resisten di harga 410 sampai 416. Baik, selanjutnya ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan BBCA, Ibu. Nyangkut di 9.275 ini. Oke, kalau BCA 9.200 belum terlalu jauh ya, masih oke. Apalagi kalau tujuannya untuk invest, itu masih bisa averaging down. Kalau ada dapat harga di level-level 8.000-an masih menarik ya, kayak di level sekarang ini masih bisa buy. Kita tahu kalau window dressing saham-saham LQ45 yang cenderung naiknya paling signifikan, kayak gitu. Baik, di hold juga tidak masalah, Ibu ya? Iya. Oke. Selanjutnya menanyakan saham Friend, Ibu. Tidak menyebutkan nama dan lokasi kali ini. Baru ingin masuk, entry level yang direkomendasikan. Friend ini agak sempit ya, range-nya, ATR-nya sempit.
Ini juga polanya sideways banget. Sudah di level 53 ya, sekarang closingnya udah dekat 50. Jadi resikonya lumayan besar ya, friend. Jadi ini lebih masuknya ke spekulatif atau cocoknya lebih ke day trade aja, kayak gitu ya. Kalau untuk friend kita lihat baiknya sih sell on strength ya di level 55 kayak gitu. Baik, selanjutnya ada Bapak Taufik dari Jakarta menanyakan PGEO, Bu. Baru ingin masuk ini dengan momentum pelemahan yang terjadi hari ini. Direkomendasikan tidak? Oke, PGO ini habis breakdown support horizontal ya di level 1160 supportnya. Kalau PGO kita lihat ini aksi jualnya volumenya juga tinggi untuk jualan. Baiknya sih bisa buy on weakness lagi ya, wait and see dulu jadinya di level 1050 ya. Targetnya bisa di level 1160, stop loss di 1020 untuk PGO. Oke, penutupan hari ini di 1105 melemah di 10,89%. Bapak Taufik di Jakarta, dan tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas ini di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu di program yang sama di perdagangan esok harinya. Ibu Sheryl, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Ibu. Ya, makasih Mas David. Baik. Selamat sore. Terima kasih. Ada Ibu Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Investasiku. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Okay.